Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fals Fadilah dari kelas S1 TT Kodam 7C, jurusan S1 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 19101072 dan cita-cita saya sebagai pengusaha. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan materi. Di sini saya mendapatkan tugas untuk proses yaitu objek array dan inheritance dalam mata kuliah pemrograman lanjut. Nah, setelah lanjut, yang pertama ada objek array. Objek array yaitu salah satu pokok pembelajaran dalam algoritma dan pemrograman adalah pembuatan array untuk mendefinisikan grup item dengan tipe yang sama. Akses item pada array menggunakan indeks angka sehingga dapat mempermudah untuk mengakses item dalam jumlah yang banyak. Array pada PBO juga dimanfaatkan dalam mendefinisikan objek dari kelas yang sama dalam jumlah yang banyak. Pendefinisian objek array dilakukan di awal main program. C++ memiliki format penulisan sebagai berikut: nama, underscore, kelas, nama, underscore objek, dan dituliskan jumlah arraynya berapa, lalu ditutup dengan titik 2. Lalu ada pewarisan atau inheritance. Inheritance atau pewarisan merupakan salah satu fitur yang paling powerful dalam pemrograman berorientasi objek. Setelah fitur kelas itu sendiri, inheritance adalah proses pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan atau derived class. Dari kelas induk atau base class, kelas turunan mewarisi seluruh isi dari kelas induk, tetapi dapat menambahkan kelebihan dan perbaikan dari kelas induknya. Kelas induk itu sendiri tidak mengalami perubahan selama proses inheritance itu sendiri. Nah, atau juga bisa disebut pewarisan adalah bagian penting dari PBO, dan salah satu keunggulan yang diperoleh dari pewarisan ini adalah reusability atau kemampuan digunakan kembali. Penggunaan kode program yang sudah ada lebih menghemat waktu, uang, dan meningkatkan kehandalan program. Seorang programmer juga dapat menggunakan kelas yang sudah dibuat oleh orang atau perusahaan lain tanpa harus memodifikasinya, lalu membuat kelas turunan dari program tersebut yang sesuai dengan situasi tertentu. Nah, sekarang kita lanjut ke syarat-syaratnya. Ada beberapa syarat di sini. Selain yang tadi disebutkan, ada kelas induk dan kelas turunan. Lalu yang kedua ada access combination. Nah, sini access combination salah satu akses specifier yang sering digunakan adalah public. Dalam PBO terdapat dua akses specifier lain selain public, yaitu private dan protect, yang memiliki aturan akses data yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada multi-level inheritance. Nah, multi-level inheritance adalah suatu kelas yang mungkin saja diturunkan dari kelas turunan lain. Sebagai gambaran dari multi-level inheritance, lalu lanjut ke yang keempat ada multiple inheritance. Suatu kelas dapat memiliki lebih dari satu kelas induk. Ini biasa disebut dengan multi-level inheritance atau pewarisan berganda. Nah, kita lanjut ke flowchart. Ini flowchart yang sudah saya buat dari program yang akan saya buat nanti. Nah, di sini kan ada induk pertamanya katalog. Dari nanti kelas turunannya ada dari produk dan perusahaan. Nah, itu nanti menjadi kelas turunannya atau kelas modifikasinya nanti. Nah, sekarang kita lanjut saja ke programnya. Sekarang kita masuk ke pembuatan programnya, objek array dan inheritance. Pertama kita buat file headernya dulu. Nah, sekarang kita membuat dari kelas induknya yang tadi sudah saya sebutkan juga di flowchart. Saya akan membuat kelas induk dari katalog. Lalu member datanya, nama. Nah, kita masukkan di sini berarti 100 saja. Lalu pembukaannya ada public. Konstruktornya kita masukkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuat statement yaitu cout nama barang, lalu saya ini ya nama. Lanjut ke void display-nya yang tampilkan. Void display kurung buka lagi. Kita masukkan statementnya juga, dan setelah kita masukkan fungsi display, kita masukkan statement cout seperti yang tadi ya.
singkat waktu, kita coba saja dari yang atasnya. Lalu kita tambahkan sein-nya langsung di sini, nama, lalu tutup dengan n. Kita masuk ke kelas turunan yang level satunya. Itu ada kelas produk. Nah, masuk ke kelas produk. Jangan lupa tambahin juga biar bisa menjadi kelas turunan. Tambahkan juga kelas katalognya. Masukkan member datanya, ada string, jenis, lalu string varian, lalu kita buka lagi public produk, lalu masuk ke statementnya. Pertama ada seout, nah kita mau masukkan apa ya, sini kita masukkan jenis produk saja, jenis produk, lalu sein-nya tadi string nama ya, jenis berarti string jenis maksud saya. Lanjut ke seout berikutnya, ada varian produk, lalu sein-nya tadi string varian. Nah, kita masuk ke fungsi void display-nya. Void display, lalu kita situ akan menampilkan apa saja. Kita tulis yang pertama ada katalog, display, nah tutup. Lalu kita lanjut ke statement berikutnya, seout, jenis produk, kita masukkan ini di sini ada jenis, lalu selanjutnya yang varian, seout, varian produk. Tadi stringnya varian, kita tutup lagi dengan handle. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, kelas turunan berikutnya ada kelas perusahaan. Dan tambahkan juga jangan lupa dari yang kelas sebelumnya, kelas turunan yang sebelumnya, public produk. Nah, kita masukkan statement juga. Belum dulu, nanti kita masukkan member data terlebih dahulu. Ada string, nama, underscore, pt, lalu ada integer, nomor, underscore, bpom, lalu kita buka public. Lalu selanjutnya kita buat konstruktornya terlebih dahulu.
di sini ada seout titik bpom, lalu sin saya ini tadi string integernya nomor underscore bpom, lalu selanjutnya statement selanjutnya seout. Selanjutnya kita masuk ke void display nya. Kita buka lagi di sini, masukkan kelas yang sebelumnya produk, lalu kita display, masukkan statement selanjutnya yang dari atas tadi, kita salin saja mungkin biar lebih cepat. Kita edit sedikit. Tadi di sini nomor BPOM, nomor underscore BPOM, kita tutup handle. Lalu yang selanjutnya nama underscore PT, tutup juga handle. Nah, kita hapus sign yang di sini, kita hapus yang di sini juga. Nah, yang selanjutnya setelah selesai, masuk ke main function baru, int main, kita masukkan integer ya. Masukkan objek array juga, objek arraynya perusahaan yang akan ditampilkan 3. Masuk ke statement terakhir yaitu seout. Statement terakhir seout, kita akan buat sedikit biar tulisannya agak ke tengah. Data keseluruhan lalu kita masukkan syarat perulangannya for y sama dengan 0, 2y dengan 3, lalu kita kedua lagi tutup y plus plus. Setelah masukkan syarat perulangan, kita masuk ke display yang terakhir untuk menampilkan syarat perulangannya. Display. Sekarang sudah jadi, kita coba build terlebih dahulu. Sekarang kita coba untuk ngerun, kita build terlebih dahulu apakah sudah benar programnya atau masih ada yang salah. Kita run terlebih dahulu, kita tunggu. Nah, selesai, ternyata sudah benar semua, tidak ada kesalahan. Lalu kita run. Oh, sudah bisa ternyata. Kita coba dulu apakah masih ada yang error dalam run-nya. Masukkan nama barang Mustika, jenis produk makeup, varian produknya kita masukkan bedak saja, BPM nya kita masukkan random ya, diproduksi oleh PT Wing. Nah, kita masuk ke perulangan yang kedua atau yang level 2, produknya masih sama, masuk saja Mustika, varian produknya kita ganti Lips. Kita masuk ke yang ketiga, kita masukkan maskara, masih sama. Nah, sini tadi kita cuma masukkan objek arraynya cuma 3 kali. Nah, sudah keluar data keseluruhannya juga dari yang atas. Ya, sudah selesai programnya.
Dan itulah sedikit materi tentang object array dan inheritance yang sudah saya jelaskan. Dan sebagai penutup, saya ada sedikit quotes, yaitu live free, stay positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.